Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajrahu ala dinni kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati tentunya Khadimul Majlis, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun, Habib Fahmi Al-Atas beserta para jamaah Majelis Salawat Fatimiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya pada malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana telah banyak memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita masih dapat datang ke majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam teriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf pada pertemuan yang lalu tidak sempat hadir karena ada tugas negara ke Kebumen. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Pada minggu kedua ini bisa bertemu dengan jamaah sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsun ma qaddamat lighats. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan persiapkanlah bekal. Persiapkanlah bekal, ya, sekiranya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sorga pun ya Allah berikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannatu 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kita nih menuju kepada ampunan Allah yang Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan takut kita kehilangan kapling di surga. Luas, sebegitu luas surga, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kita lagi di taklim nih, takwa. Ya kalau lagi di taklim nggak takwa mau ngapain? Begitu Ustadz ceritain mengenai neraka, geleng-geleng.
Masya Allah, takwa banget. Begitu ustadznya ceritain mengenai surga dengan segala kelengkapannya, dengan segala kelezatannya, ngangguk-ngangguk kita, iya. Walaupun hanya sekedar demikian, itu menandakan hadirnya kita di sini, di taklim ini kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita saja, pejabat pun demikian. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pejabat dimanapun kamu berada. Kalau pejabat sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah nih rakyat akan makmur. Tapi kalau pejabatnya sudah tidak amanah, tidak bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu saat kehancurannya. Saya mau cerita aja deh. Dalam hal ketakwaan ini, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedekah kurma. Itu kurma satu biji ketinggalan. Satu biji kurma ketinggalan. Ya wajar lah, kita kalau umpamanya sedekah kan kadang-kadang ngeluarin kue nih, gala kacang, kue apem, apa keripik, apa segala macem. Itu ada ketinggalan atu keripik nih. Baginda Rasulullah kurma, nggak bisa tidur. Karena apa? Rasulullah yakin ada rezekinya ini, rezeki orang lain di kurma ini. Pergi ke rumah istrinya yang satu, nggak bisa tidur juga. Pergi ke lain juga, nggak bisa juga. Karena sekurma nih, sebiji kurma nggak bisa tidur. Coba kalau kita, bisa nggak seperti Baginda Rasul? Oh, jangan-jangan sebiji kurma. Kadang-kadang kita buat ini lain, buat itu lain, bawa pulang orang lain mah sebodoh banget dah. Yang penting gua kenyang sama keluarga gue nih, pan begitu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mempunyai, kalau kayak kita hamba cahaya, kalau kayak dia hamba cahaya lah, pembantu pada saat itu bawa kue nih, ditawarin Abu Bakar As-Siddiq, Tuan mau kue? Tumben-tumbenan lo bahasa kita ini, lo bawa kue buat gua. Iya nih kue. Kebetulan Abu Bakar lagi lapar, lagi main makan aja tuh kue. Begitu habis, ya hampir habis, ini pembantunya nanya, Tuan ini tumben-tumbenan Tuan tuh kue makan sampai habis kayak begitu, biasanya nanya dulu. Iya, emang ini kue dari mana? Ini kue dari orang sana Tuan. Ceritanya bagaimana? Ya, sebelum saya beriman kepada Allah ini saya jadi dukun dulu. Pembantunya Abu Bakar ini jadi dukun sebelumnya. Apa aja dimantrain dia, dung dung pret, anak kodok disangke kampret, siapa yang beli pasti kepelet, segala macam jampi-jampi dia bisa buat. Dan kebetulan orang yang dijampi-jampi sembuh, enggak ketemu sama nih orang. Begitu ketemu, orang ini udah beriman, dikasihlah hadiah berupa kue. Nah kue itu dimakan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, hampir saja kamu masukkan saya ke neraka. Itu makanan udah ada di perut. Diusahakan itu makanan biar keluar dari perutnya. Bagaimana caranya? Tangannya udah dimasukin gak keluar. Akhirnya minum sebanyak-banyaknya, minum baru muntah tuh keluar makanan. Saking menjaga apa? Kesucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau disinyalir mah kita kalau pikir-pikir nih, ya itu kan nggak ada masalah kalau kita pikir-pikir mah. Nggak ubahnya kita begini. Kita ojek online, dapat duit. Emang kita tanya tuh duit, Bang ini duit uang judi apa uang apa ini Bang? Kan bisa ditabok gitu. Iya kan? Lu yang ketemu penting gue bayar aja, lu ngapain nanya-nanya, kan begitu. Ya, udah sampai ke perut dikeluarin lagi. Sampai-sampai sahabat yang lain, ya Abu Bakar semoga rahmat Allah menyertaimu. Kata Abu Bakar apa?
Jangankan ini minum banyak, jangankan jari saya sogok ke mulut saya sampai mati pun berusaha untuk mengeluarkan makanan ini, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita kayak begitu, bos, udah gue apem nih, lagi lapar, main makan aja, ditanya ini kue dari mana, boleh ngambil bos, boleh ngambil, saking enaknya. Dia mau bilang halal enak, ya kan, dia mau bilang haram ntar diambil nih kue, akhirnya biarin dah gue makan dah, kalau bisa buntelin lagi buat bini gue udah bawain. Kan begitu kalau kita mah. Kalau dia enggak ngejaga, bagaimana takutnya kepada Allah, dia jaga sebetul-betulnya jaga. Tuh kisah lain lagi diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu jadi Amirul Mukminin itu dapat hadiah-hadiah, terutama minyak wangi itu dari orang-orang yang dari Bahrain, itu sangat si minyak wangi. Minyak wangi itu disimpan di Baitul Mal. Kata Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, bagiin tuh minyak wangi kepada yang lainnya, asal jangan istri saya yang naker-nakerinnya. Kok bisa begitu kata sahabat? Ya, kalau istri saya yang naker-nakerin minyak wangi ini, nanti tuh minyak wangi nempel di inian dia, tangan dia. Begitu nempel dia dibalurin ke pakaiannya. Apa saya nggak jadi dosa karena ini? Tuh, timbang begitu doang dijaga. Jangan sampai istrinya itu naker-nakerin, takut apa? Tuh minyak wangi tuh baunya nempel di tangannya, dari tangan istri Umar dipeperin ke badannya. Nah istri Umar kan tanggung jawab Umar. Sampai begitu tuh, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita tukang minyak wangi udah setengah botol gitu jajalin, jadi beli kagak. Makanya banyak yang bangkrut tukang minyak wangi begitu, jajal. Bang, taruh deh bang dah, belum cocok. Bukan belum cocok, kamu nggak punya duit lu. Tuh. Orang-orang dulu menjaga ketakwaan, masya Allah, tabarakallah. Ada lagi sahabat yang bernama Abu Dujana. Salat subuh, assalamualaikum, buru-buru cabut. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi, ditanya sama Rasul, Dujana, iya ya Rasul, ente kok selesai sholat subuh nggak wirid lagi, ngapa bisa begitu? Saya jagain kebun kurma orang Yahudi ya Rasul. Kenapa dijagain? Itu kebun kurma kalau ketimpa angin jatuh kurmanya. Cucu saya kadang-kadang suka ngambil nih kurma, main telen aja. Itu barang haram, nggak boleh cucu saya makan. Jadi saya jagain setiap subuh. Jadi ini cucunya belum bangun, Abu Dujana udah nungguin tuh pohon korma. Kalau kena angin jatuh diambil pohon korma tuh, dibalikin lagi, jangan sampai cucunya makan. Sekali ada kecolongan cucunya makan, dirogoh mulutnya tuh cucunya tuh sampai muntah. Baginda Rasul nangis. Kenapa? Melihat sahabatnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tanya sama diri kita sampai begitu nggak kira-kira? Tuh sahabat, makanya baginda Rasul katakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, di rumah takwa, di taklim takwa. Ini kadang-kadang di taklim takwa, pulang bawa sendal yang bagusan, pokoknya udah di luar udaranya udah lain Pak Ustadz, nanti di dalam aja kita takwa, ada jangan begitu. Tuh. Yang kedua, apalagi pesan baginda Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, iringi nih perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Berharap apa? Perbuatan jelek nanti akan terhapus dengan perbuatan baik kita. Tuh, kata lagu Bang Haji, tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Tuh. Karena apa? Sudah kodrat manusia tempat salah dan lupa. Kita manusia ini tempat salah dan lupa. Jangan pakai jaminnya, jangan pakai jamin gak ada salah dah.
udah pasti banyak salahnya. Tuh. Iringi perbuatan baik, perbuatan jahat iringi dengan perbuatan baik. Tuh. Apa contohnya? Ngelihat aurat, astagfirullahaladzim. Begitu ngelihat nengok ke belakang, hindarin. Jangan mulut astagfirullah, mata ditutup satu, yang satu lagi mendelik. Jangan kayak begitu, sama juga begitu namanya. Tuh. Iringi. Tuh. Ya kali kita umpamanya umur udah berapa tahun di sini. Dari muda kan yang tahu bengal kagak, bader kagak, bandel kagak kan kita. Emang siapa? Kita yang tahu. Taker-taker dah. Kira-kira aneh bandel usia belasan tahun nih. Sekarang usia segini. Umur nggak kita tahu, patokannya 63. Tuh. Kalau umur kita sekarang udah 40-an kan tinggal 23 tahun lagi. Ya kan? Itu kalau ngikut Rasul. Nah kalau malaikat maut, Masya Allah, diriwayatkan itu malaikat maut setiap hari ini nengokin kita 70 kali. 70 kali malaikat maut nengokin kita tuh. Sigit masih ada, Entah dilihat lagi, Daus masih ada, Inu, Ajat, datang lagi, kita nggak lihat aja. Tuh. Kan kematian itu paling dekat tuh kematian. Yang paling dekat itu kematian. Cita-cita mau jauh dah. Kadang-kadang kita terbalik sih. Karena cita-cita lupa akan mati. Padahal mati itu paling dekat. Tuh. Yang tua mati, jabatan nggak diopenin, kaya mati, miskin mati, dukun mati, anak-anak mati, orok mati, dalam perut belum keluar mati. Taker-taker. Iringi perbuatan nih jahatmu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan apa? Perbuatan baik itu bisa menutupi perbuatan jahat kita. Tuh. Tapi ada satu, kalau sama Allah mah gampang maafinnya. Tapi kalau sama orang nih yang susah. Tuh. Datengin. Itu pernah saudara sepupu istri saya, Masya Allah, apa dikasih petunjuk atau bagaimana saya kurang ngerti deh. Seminggu sebelum kematiannya nih udah muter minta maaf sama orang. Muter minta maaf sama orang. Saya minta maaf ya segala macam gini. Itu orang nggak pernah, sampai orang tersebut yang kagak merasa bisa merasa. Lu kayak mau udahin, minta maaf segala macam, mau minta maaf aja terus. Anaknya dititipin kepada adik-adiknya supaya akrab dengan adik-adiknya. Tuh. Dititipin anaknya yang paling kecil dititipin. Sampai bener-bener lulut nih sama empuk-empuknya. Begitu lulut segala macam, suaminya diceritain begini. Enggak lama kemudian sakit, cuman 2 hari di rumah sakit meninggal. Masya Allah, coba. Ini istri yang taat kepada suaminya. Sampai bisa memprediksi. Tuh. Kita nih yang segeran bisa nggak prediksi kita? Dosa sama perbuatan baik, kira-kira kalau ditimbang kita yang tahu nih beratan dosa apa beratan amal baik, coba aja pikirin. Padahal kalau kita berbuat amal baik itu pahalanya lipet-lipetan pahalanya. Berbuat jahat cuma atuh udah itu doang. Tuh. Kita kembalikan lagi kepada kita. Yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tuh. Dengan perangai yang baik. Jangan kita bergaul main level. Lu mah sono dah. Level lo level apa? Level paci rombeng. Kalau gua mah kesini mah level lain dah. Jangan seperti itu. Baginda Rasul di pasar itu ngelihat orang Badui yang kasarnya minta ampun, bentuknya orang udah nggak mau deketin dah. Ya, udah nggak mau deketin. Baginda Rasul peluk, diajak bercanda, itu orang
Begitu lihat baginda Rasul, itu orang Badu yang cemberut, yang serem segala macam, tersenyum di peluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul memang nggak mandang-mandang. Semua digauli sama baginda Rasul. Maksudnya apa? Semua diayomi oleh baginda Rasul karena memang umatnya. Dan dia selalu menjaga perasaan daripada umatnya. Nah suatu ketika lagi kumpul-kumpul, ya, lagi habis makan daging onta nih, ngomong-ngomong dah nih sahabat segala macam. Tiba-tiba maaf, ada yang buang angin. Nah buang angin kalau kenceng kan kagak bau. Ini yang piut ini, piut. Nah baunya ngamprak kemana-mana. Kata sahabat gini, ini nggak ada yang ngaku nih, kurang ajar nih. Baginda Rasul lagi makan dia kentut, mana baunya telur tembuhuk campur bangkai lagi. Upaya kalau kayak gitu begitu tuh, ya kita tunggu dah, tunggu. Nanti begitu sholat, yang wudhu nih dia nih, yang wudhu dia yang kentut nih, ya kan? Ya kalau orang bengkel umpamanya kan kentutnya bau minyak rem, biasa begitu, ya kan? Tukang martabak telur, buat telur, umpamanya begitu. Tukang duren, bawa duren. Iya seperti itu. Cuman pada saat itu nggak diketarain nih, aromanya seperti apa, ditungguin. Baginda Rasul dengar. Baik, sebentar lagi akan masuk waktu Isya. Ya, tadi yang makan daging onta semuanya wudhu. Kata Rasul, lemes pak, yang tadi ngincer nih orang lemes. Ya Rasul, orang lagi ditungguin nih, orang wudhu, semuanya disuruh wudhu. Akhirnya semuanya wudhu. Ketahuan nggak yang kentut? Dijaga itu sama Rasul sampai begitunya. Masya Allah. Coba kalau kita, emang lo pisan nih baunya nih. Sering sih gue ndus kayak begini nih. Coba depan orang kita ditunjuk-tunjuk. Masya Allah. Di dalam Riyadul Shalihin, ya, kata Rasul sampai 3 kali enggak beriman. Enggak beriman, enggak beriman. Kata sahabat, siapa baginda Rasul? Ya, orang yang tidak baik terhadap tetangganya. Tuh, orang yang enggak baik terhadap tetangganya, kata Rasul 3 kali Rasul katakan, ente enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Coba, lah, enggak sedikit pak yang kayak begini, enggak sedikit, ya kan? Dengki kepada tetangga. Tetangga baru pindah, sendal hilang. Masya Allah. Roman-romannya tetangga apa aja yang dibeli kita kesel. Tetangga apa yang dibeli kita kesel. Emang aja lo pengen dilihat gua lo, beli pintu 5 pintu, beli kulkas 5 pintu, gua juga bisa beli. Dia bilang gitu. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Nih yang begini kata Rasul nih nggak beriman nih. Dikatakan nggak ada imannya kata Rasul yang seperti ini. Tuh. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari pernah disuruh oleh Rasul, jar, bahasa kita ini nih, jar, ente kalau nyayur itu banyakin kuahnya. Nyayur nih, banyakin kuahnya. Perhatikan tetangga kamu tuh, kasih dia dengan baik. Tuh, kita masuk sayur asem, ya kan? Kuahnya, masya Allah, 1 ember bikin. Tuh, cuman dilihat juga isinya. Jangan kuahnya 1 panci, isinya cuma meninjau doang 1. Kata yang dikasih, gua mau ngadu cupang apa ini? Disesuaiin juga, bagi tetangga, bagi semuanya biar ngerasain. Jangan tetangga tuh ngendus aja baunya, kita nih bagi sampai ngiler. Apa kata dia? Rasain lo, emang gue sengaja, biarin asap aja buat lo. Masya Allah, jangan begitu. Ya, bagi tuh tetangga. Ya, nggak beriman kita, bahkan kita diponis nggak masuk sorga loh. Bila kita kenyang, tetangga kita lapar. Tuh, sampai sebegitu tuh pergaulan Rasul memberikan kita contoh untuk bergaul kepada sesama manusia. Masya Allah. Terhadap tamu juga seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dikatakan seperti itu. Ya,
orang yang tidak memuliakan tamu. Tamu datang nih, Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bang. Tumben, iya, duduk dah, duduk. Ngobrol hampir 3 jam, air nggak keluar-keluar acan. Ngomong ngawur gitu, segala macam, bisnis ini, air nggak keluar-keluar acan, air disindir sama tuh tamu. Ini kampung apa namanya? Kampung Bulak, Pak, Bulak. Musim kering ya? Enggak, banyak air. Enggak, musim kering ini banyak. Ya kalau banyak air ngapa gua gak dikasih teh-teh acan ini, sampai disindir. Boro-boro potongan gua air juga nggak keluar. Masya Allah, muliakan tamu. Suatu ketika ada sahabat ngadu kepada Rasul, ya Rasul, kalau di rumah saya ada tamu, ini istri saya selalu ngegerutu. Pok, dengerin, kalau ada tamu ke rumah mpok jangan ngegerutu, apalagi guru yang datang jangan ngegerutu. Ini sahabat ngegerutu, ngadu sama Rasul. Oh begitu kata Rasul. Iya, bilangin sama binti ente besok aneh datang kata Rasul. Yang bener ya Rasul, rumah saya jelek. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya saya mau datang aja, bilangin bini ente. Ya karena Rasul yang datang, persiapannya Masya Allah, dibikin segala macem ya. Udah Rasul segala macem disediain. Kata Rasul, alhamdulillah saya disajikan sesuatu yang apa namanya, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Nanti begini, setelah saya pulang kata Rasul, liatin belakang saya, panggil istrimu, liatin belakang saya. Jadi panggil istrinya, Pok, bu sini bu. Kata Rasul begini, kalau Rasul nanti pulang diliatin belakangnya, ya kan? Begitu pulang, Assalamualaikum kata Rasul. Rasul meranjak pulang, itu dari rumahnya, ya kan? Kalajengking, ular hitam, segala macam bentuk binatang berbisa keluar tuh dari rumahnya. Ini hikmahnya apa? Kalau kita bersedekah segala bala pergi tuh. Makanya kalau tamu, kalau air putih aja nggak keluar-keluar, ampun dah, air putih nggak keluar, tamu datang tuh. Apalagi kita nyediain segala-galanya, Masya Allah, ini ada, itu ada, ini ada, itu ada. Jangan mentang-mentang ini ada, itu ada, itu ada, jadi tamu setiap hari. Jangan juga kayak begitu. Binatang melata yang berbisa itu ngikutin Rasul dari belakang, ngitem-ngitem, kala jengking kala, segala macam, ular serit, segala macam yang berbahaya, ngikutin Rasul semuanya, keluar dari rumahnya. Tuh. Karena apa? Itu bala nih yang dibalas karena sedekah. Sedekah apa? Menyambut tamu. Tuh. Bahkan ada sesuatu yang harus dikerjakan terburu-buru menurut agama. Salah satunya apa? Menyuguhkan tamu itu harus diburu-buruin. Jangan tamu udah lemes banget, baru dikeluarin air, lemes dikeluarin air. Masya Allah, orang-orang udah habis roti dimakanin, masih air aja. Obat impus aja yang dikeluarin. Masya Allah, jangan begitu Bang Idir ya. Nih Bang Idir kalau datang ke rumah Bang Idir minimal kebuli, kan main nggak tuh, ya gak? Makanya Bang Idir rezekinya ada aja ya, bala selalu lewat. Karena apa? Ya begitu, memuliakan tamu tuh. Jadi besok-besok kalau ada tamu datang, apalagi saya datang kayak Supron segala macam, ya minimal apel-apel aja mah, ya kan? Ya begitu, contoh doang ini mah, ya kan? Emang begitu Ustadz? Ya tanyain aja Rasul, kalau kagak percaya memang begitu ya, menurut riwayatnya. Mau bagaimana? Emang iya sih, sodako kan apa? Menghalang bala, itu sodako tuh. Jadi jangan ragu-ragu Jat, kalau ada tamu datang, iya Pak, sini Pak, ada perlu apa Pak? Cuman lihat juga, jangan mentang-mentang kayak begitu semua tamu diterima aja. Nah kalau itu tamu mau rampok rumah kita, lihat-lihat juga. Ya oh tamunya ini ya, silakan sediain. Seperti itu. Nah mudah-mudahan dari ketiga pesan baginda Rasul ini kita dapat apa? Dapat melaksanakannya. Ya ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'it sayyi'atal hasanatan tamhuha, ya wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, iringi ya perbuatan tidak baikmu dengan perbuatan baik, yang mana perbuatan tidak baik nanti akan tertutupi oleh perbuatan baik. Yang terakhir apa? Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, karena hampir 10:30
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Demikianlah hadirin hadirat sekalian, tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita di dalam menghiasi muamalah amal-amal kita selama kita masih hidup, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak melakukan amal ibadah dan juga amal soleh. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi kita dapat mengerti, memahami dan beriktikad, berazam untuk kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih di bulan Rajab ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghirup udara Ashhuril Hurum, salah satu dari bulan haram yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan Rajab. Di dalam usul fikih, apabila sesuatu itu memiliki banyak nama, berarti sesuatu itu menandakan besar, sesuatu itu agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, terdapat Asmaul Husna, ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki 201 nama. Begitu juga sesuatu yang memang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini punya banyak nama, ya. Yang saya ingat itu kisaran 17 nama selain penamaan bulan Rajab. Kita sering dengar guru-guru kita mengatakan bulan Rajab ini ada bulan Al-Asam, ya, bulan tuli, ya. Tidak diperdengarkan di bulan ini sebelum masuknya Islam, tersebarnya daripada ajaran Islam. Ini suara-suara peperangan. Kemudian kita tahu, kita dengar dari guru-guru kita, bulan Rajab ini juga disebut bulan Al-Asab, pencurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar bahkan jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah. Rajab ini juga menjadi bulannya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga disebut juga bulan Rajab ini sebagai bulan Al-Fard, yang artinya tunggal. Karena di antara 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut. Apa aja itu? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara bulan Rajab terpisah, maka disebut bulan tunggal sendiri dia, ya. Bahkan ada di dalam keterangan ulama-ulama kita, kenapa ini bulan Rajab tersendiri?
sebagaimana zatnya Allah yang tunggal, ya, yang esa, maka sendiri kedudukannya. Maka sebegitu banyak penamaan daripada bulan Rajab ini, berarti benar adanya bahwa bulan ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan memberikan tarbiyah kepada kita, menghiasi hari-hari di bulan Rajab dengan banyak beramal ibadah dan juga beramal saleh. Dan banyak anjuran daripada ulama-ulama kita yang mengambil dari banyak riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diseru kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang sering diajarkan oleh guru-guru kita. Apa itu bunyinya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jangan sampai lupa tuh. Ya. Itu doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dipopulerkan oleh seluruh ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah khususnya. Ya. Untuk apa? Tadi tuh guru kita sudah menyampaikan. Bulan Rajab ini bulannya kita menanam. Apa yang dimaksudkan menanam? Ini adalah kita menanam dengan amal kebaikan kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, yang salah satunya adalah doa. Ya. Doa itu intisari ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Makanya jangan sampai kita lupa. Ya. Bahkan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar. Karena bulan Rajab ini juga disebut juga bulan istighfar. Jangan sampai lupa tuh. Ya. Di dalam hadis yang muktamad memang dianjurkan itu setelah ba'da isya. Ya. Setelah ba'da isya kita membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Sebanyak berapa kali? 70 kali. Ya. Tapi ada ulama-ulama kita yang menganjurkan, ya, ini kita baca setiap pagi dan setiap petang. Paginya ba'da sholat subuh, baca tuh 70 kali. Petangnya habis maghrib udah mulai kita baca 70 kali. Lebih dari itu boleh enggak? Boleh. Malah pantas kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam, ya, yang maksum, yang dijauhkan, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa dan kesalahan, masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Apalagi kita, ya, yang dosanya kita sabrek-abrek, ya, kalau dibandingkan dengan amal ibadah kita, amal soleh kita jauh, ya. Makanya kita lebih pantas untuk membaca istighfar lebih daripada bilangan tersebut, ya. Bilangan tersebut. Nah, ini jangan sampai kita lewatin. Ya. Banyak, ya, kita mengamalkan daripada bacaan zikir. Diriwayatkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali, ya, diceritakan ada salah satu wanita, ya, di Baitul Maqdis di zamannya itu kalau sudah datang bulan Rajab, dia ambil pakaian yang terbuat dari kulit domba, suf namanya, ya. Kemudian dia baca dari awal bulan Rajab sampai akhir, setiap harinya dia baca surat Al-Ikhlas sebanyak 12.000 kali. Sehari 12.000 kali. Setiap hari di bulan Rajab. Ya. Nah, pada suatu kesempatan ini wanita ini
sakit. Namun di saat itu beliau memanggil putranya seraya berwasiat, apabila aku nanti wafat, jangan engkau lupakan, pakaikan aku dengan pakaian wol ini, pakaian yang terbuat dari kulit domba ini. Nah, pada harinya wanita ini wafat, wasiat ibunya tidak dijalankan oleh putranya. Setelah dikubur, berselang beberapa hari, putranya ini didatangi oleh ibunya melalui mimpinya. Dan dikatakan, wahai putraku, wallahi aku tidak ridho dengan apa yang engkau lakukan, karena engkau tidak menjalankan wasiatku. Maka kaget ini putranya. Pas bangun, dia langsung mengambil pakaian ibunya itu yang terbuat dari domba, kain kulit domba, bulu domba. Langsung dia ke pemakaman ibunya dan digali pemakaman ibunya, tapi dia tidak dapati jasad ibunya. Dia kebingungan. Kemudian ada suara Rabbani, suara yang datang dari langit. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang memuliakan bulan Rajab, aku tidak biarkan dia sendiri dalam kuburnya. Subhanallah. Karena apa? Karena memuliakan bulan Rajab. Kalau kita nggak mampu baca surat Al-Ikhlas 12.000 kali, baca yang kita mampu, tapi istiqomah. Karena intinya adalah istiqomah. Ya, kita mau baca apa aja di bulan Rajab, yang penting dasarnya adalah memuliakan, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mengagungkannya bulan Rajab dengan memperbanyak berpuasa di bulan Rajab. Tidak ditemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa selain puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan hukumnya wajib, ya. Tapi puasa sunnah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu wa arada, tidaklah kau ketemukan Rasulullah SAW banyak berpuasa melainkan di bulan Rajab. Nah, bulan Syaban lebih banyak lagi puasanya daripada bulan Rajab. Jadi terserah, ya, kita mampu kita dengan amal apa? Baca selawat, silakan baca selawat. Ya. Dikisahkan menurut daripada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu wa arda juga, beliau sampaikan bahwa aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita, di saat aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku diizinkan masuk ke dalam surga, dan aku lihat di pintu surga itu ada sungai, ya, yang dinginnya lebih dingin daripada es, putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, untuk siapa ini sungai? Kata malaikat Jibril, untuk umatmu yang memperbanyak berselawat di bulan Rajab. Shallu ala Muhammad. Ini malam kita banyak pelajaran dari guru-guru kita, yang intinya adalah bagaimana kita ngikutin apa yang menjadikan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritiba kepada hal-hal yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang mengaku umatnya, seharusnya seyogyanya kita ikutin. Ayo, ini mumpung masih di pertengahan bulan Rajab. Ini malam udah masuk tanggal 13 Rajab, ya. 13 Rajab itu bertepatan dengan kelahirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya. 23 tahun sebelum hijrah besar-besaran di kota Mekah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, karamallahu wajhah, itu lahir di bulan Rajab, ya, yang wafatnya tanggal 21 Ramadan, ya, 40 Hijriah. Ini malam nih, pas malam kelahirannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini malam juga di pertengahan bulan Rajab
Ya, karena di bulan Rajab itu banyak kejadian. Yang salah satunya adalah itu tadi. Ya, kelahirannya Sayyidina Ali juga terjadi di bulan Rajab. Wafatnya Imam Syafi'i juga di bulan Rajab. Wafatnya Imam Muslim juga di bulan Rajab. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis dipindahkan ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah itu juga terjadi di pertengahan bulan Rajab. Jadi ini banyak kejadian di bulan Rajab untuk menandakan apa? Keagungan daripada bulan Rajab, Syahrullah. Nah, kita yang ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW, sampai di mana pengagungan kita kepada bulan Rajab ini? Ayo, ini masih pertengahan bulan Rajab. Kita hiasi hari-hari kita dengan memperbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita, dengan sesuatu yang kita mudah, gampang dulu. Jangan nyari yang susah-susah, ya, yang berat-berat. Saya mau tahu tahajud dah Pak Haji, 100 rakaat di malam hari, boro-boro 100 rakaat. Ramadan aja taraweh 23 umpet-umpetan, ya, nyari yang 8 sekarang. Ya, jangan, ya, cari yang mudah dulu, tapi istiqomah dengan dasar apa? Kita ikhtiram, takziman wa takriman kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan adanya bulan Rajab. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada ikhtiar kita untuk memperkaya hari-hari kita dengan memperbanyak ibadah amal soleh di bulan Rajab, dan juga diberikan kesempatan kita untuk menghirup udara bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan itu pun kita diajak, diseru untuk membaca, memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk kita dapat menghirup bulan Ramadan, bulannya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaqad asyartu linatim an awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinnahu ban fi syara'iri qad da'a liman asfati rabbina wa hadana. Wa ijim tajazna bil mawaddati hahuna narfa'i di fakrina wa rajana. Lil wahidil ahadi alaihina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qabalna ajib da'wana. Anta lana ya zukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-akhwal waghfir zambana wa la tu'ahiz rabbin akhtana. Wasluk bina fi naji taha al-Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka talat ahmadin fi bahjatin ainur ridha tara'ana. Warubut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. Wal musinina wa man ajaba nida'ana wa zawil ugugi wa taliban awsana. Wal hadirina wa sayan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana. Walaqad rajawnaka faqis lana wasma' bifadlika ya sami'u du'ana. Wansur bina sunnata taha bigal ardi waqma' kulla man adana. Wanzur ilayna waskina kansalhana wasfi wa'afi ajilan mardana. وقد لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واسلها أقبانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي
في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita tutup dengan doa yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Attas, saya mohon keikhlasannya kita bacakan surat Al-Fatihah bagi keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara-saudari kita yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, khususnya Khadijah Nasution binti Ali Masri Nasution, kemudian Muhammad Sam Firdaus bin Rudiansah, dan juga Nur Hasanah binti Haji Marzuki. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dan diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian bagi yang wafat diantaranya untuk almarhumah Hajah Asrah binti Haji Zaini, ya, ini orang tua ibunda dari guru kita Mukarram Ustadz Dadang Ustadz Masani, ya, yang wafat beberapa hari yang lalu. Kemudian juga untuk kakak saya yang hari Sabtu kemarin juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni almarhum Bapak Haji Muhammad Nuh bin Haji Zakaria. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang telah wafat diterima segala amal ibadahnya, dihapus segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan surga tempat kembalinya bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man libadihi fir warham. ويدافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارزقنا زيارة حرامك بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما شئت وكيف شئت في خير وعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا هنيئا مريا. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغرب سقما ولا ألمه. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.